Bab 775. Apakah kamu kakak iparku? Hilang. Menara penjara alam yang didapatkan hilang lagi. Mata Bella Yuan perlahan tertutup, dan setelah beberapa saat, kata tahanan berwarna merah darah di atas kepalanya menghilang. Dan pada saat ini, wajahnya sepucat kertas. Bella Yuan menatap ke ujung langit, tidak ada kemarahan di matanya, hanya ada kesungguhan. Jurus demi jurus andalan Mileye benar-benar melebihi harapannya. Marah. Bella Yuan tidak marah, sebaliknya, dia merasa sedikit beruntung. Sebelum datang, semua perhatian Aula Sendian tertuju pada dua wanita di belakang Mileye. Wanita bergaun polos dan wanita yang memenggal dewa di dunia akbar Xuan Huang. Dan mereka mengabaikan Mileye. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Mileye benar-benar tidak lemah. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak datang sendiri kali ini, siapapun dewa lainnya dari Aula Sendian yang datang, pasti akan mati. Mileye telah menjadi begitu kuat sehingga hanya dewa Aula Sendian yang bisa menghadapinya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Kekuatan Mileye tumbuh terlalu cepat. Setelah beberapa saat, Bella Yuan menatap telapak tangannya, matanya sedikit kosong. Pada saat itu, dia benar-benar mencium aura kematian. Jika bukan karena Mileye tingkat alamnya terlalu rendah, teknik supranatural Mileye akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya barusan. Takut. Ketika dia dikunci oleh kata merah darah, tahanan, muncul jejak ketakutan yang tidak pernah muncul di hatinya untuk waktu yang sangat lama. Setelah waktu yang lama, Bella Yuan berbalik dan pergi. Mileye membawa menara penjara alam kembali ke kota Changfeng. Dia baru saja memasuki kota Changfeng ketika Loli dan kota Changfeng penguasa kota Kasei muncul di depannya. Loli menatap Mileye, kabur sendiri. Mileye mengangguk, ya. Loli bertanya lagi, apakah dewa yang melakukannya? Mileye sedikit mengangguk, satu dewa. Kasei Mu sedikit mengernyit, siapa nama pihak lain? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Bella Yuan. Setelah mendengarnya, pupil mata Kasei Mu tiba-tiba mengecil, dia. Mileye memandang Kasei Mu, Nona mengenalnya. Kasei Mu melirik Mileye dan tidak berbicara. Loli berkata, panggil senior. Lupakan saja, panggil saja kakmu. Mileye berkata dengan cepat, halo kakak. Kasei Mu. Loli menggelengkan kepalanya, bermulut manis. Mileye menatap Kasei Mu, kakak tahu asal-usul Bella Yuan. Kasei Mu mengangguk, orang ini bukan orang biasa, dikabarkan bahwa orang ini adalah tubuh roh pisau bawaan. Pada usia 16 tahun, dia mencapai puncak ilmu golok alam asli, dan pada usia 20 tahun, dia telah membentuk faksi sendiri dan mendirikan faksi golok Zen dan faksi golok Asura. Pada saat itu, dia adalah puncaknya ilmu golok, dan karena itu, dunia menyebutnya Dewa Golok. Bukan hanya itu, orang ini ikut serta dalam pertempuran untuk mengepung dan menindas Raja Manusia tahun itu, dan dia bertarung dengan Raja Manusia pada waktu itu. Meskipun dia dikalahkan pada saat itu, tapi Raja Manusia mengandalkan pedang paling berharga klan manusia untuk menang. Tanpa labu pedang itu, akan sulit untuk mengetahui hasilnya. Mileye sedikit mengernyit, begitu kuat. Kasei Mu memandang Mileye, apakah kamu melarikan diri darinya? Mileye mengangguk. Kasei Mu berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mileye tidak menyembunyikannya, menggunakan teknik supranatural dari 5 dimensi. 5 dimensi. Setelah mendengarnya, Kasei Mu lega, tidak heran. 5 dimensi. Jika Mileye menggunakan kekuatan supranatural 5 dimensi, masih mungkin untuk melarikan diri.
Toh itu adalah teknik supranatural dari 5 dimensi. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, wanita itu tidak akan menyerah jika dia datang ke sini. Setelah mendengarnya, Kaseimu terdiam. Dewa. Bukannya kota Changfeng tidak bisa menghadapinya, tetapi itu akan menghabiskan banyak uang, dan bahkan mungkin akan bermusuhan dengan Aula Sendian. Demi Mileye. Kaseimu melirik Mileye, untuk saat ini, masih tidak terlalu berharga. Mileye memandang Kaseimu, Aula Sendian secara terbuka menculik orang di kota Changfeng, apakah kamu punya ide? Kaseimu tertawa, tidak ada ide bagus. Mileye. Loli menatap Mileye, ayo pergi. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Dia tinggal di sini sekarang, dan itu akan sangat melibatkan kota Changfeng. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, lebih baik pergi. Loli membawa Mileye pergi, Kaseimu ragu-ragu, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia pada akhirnya tidak menahan mereka, karena tidak bisa ditahan. Kalau Mileye tinggal di sini, pasti akan memprovokasi Aula Sendian. Dan sekarang, kota Changfeng tidak mau menyinggung Aula Sendian. Meskipun berinvestasi di Mileye mungkin memiliki beberapa manfaat di masa depan, tentu saja kota Changfeng tidak akan mendapatkan keuntungan tanpa berinvestasi. Setelah hening sejenak, Kaseimu berbalik dan pergi. Di ujung langit berbintang di kejauhan, Mileye mengikuti Loli. Mileye bertanya, "Senior, kemana kita akan pergi?" Loli tertawa, "Aku tidak tahu." "Tidak tahu." Mileye terdiam. Loli menatap Mileye, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" "Aku beritahu dulu, aku tidak bisa mengalahkan wanita itu." Mileye masih tidak berbicara. Loli tertawa, "Ada apa?" Mileye tiba-tiba berkata, "Aku ingin kembali ke dunia akbar Xuan Huang." Loli menatap Mileye, "Oke." Mileye mengangguk, "Senior, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Loli melihat ke belakang Mileye yang pergi tanpa berbicara. Mileye kembali ke dunia akbar Xuan Huang. Di aula utama, Mileye duduk dengan tenang, dan di depannya ada Michelle Sangguan dan Nadia Jiang. Mileye bertanya, "Apa yang terjadi dengan dunia akbar Xuan Huang sekarang?" Michelle Sangguan berkata, "Semuanya stabil, hanya sekte Taoisme ini. Mereka masih memikirkan situs Aula Sendian sebelumnya." Mileye berbisik, "Beritahu mereka, barang yang bukan milik mereka, lebih baik jangan diincar. Jika mengincarnya lagi, jangan salahkan aku, karena bermusuhan." Michelle Sangguan mengangguk, "Aku akan menghubungi mereka nanti." Mileye menatap Nadia Jiang, "Bagaimana kabar bocah Mo mereka?" Nadia Jiang tersenyum, kekuatannya telah meningkat dengan sangat cepat, dan beberapa orang sekarang telah mencapai alam dewa. Mileye berkata dengan lembut, "Bagus sekali." Nadia Jiang berjalan ke sisi Mileye, "Apakah sesuatu terjadi?" Mileye tersenyum, "Tidak ada." Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bohongi aku." Mileye berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar bukan apa-apa, kali ini kembali, hanya untuk menangani beberapa hal." Setelah dia selesai berbicara, dia bergerak dengan tangan kanannya, dan 10 botol giok jatuh di depan kedua wanita itu. Mileye berkata, "Dalam botol giok ini, ada mata air kehidupan. Benda ini sangat berharga. Kalian simpan 1 botol untuk diri sendiri, dan sisanya diberikan kepada kepala kekuatan besar. Selain itu, rakyat kita sendiri yang unggul dan berpotensi besar juga dapat diberikan sedikit. Singkatnya, kalian distribusikan sendiri." Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata,
benda ini sangat berharga, hargai itu. Mata air kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Kedua wanita itu sedikit mengangguk. Michelle sangguan ragu-ragu, dan kemudian berkata, bakat aku tidak bagus, itu sedikit sia-sia bagi aku. Mileye menatap Michelle sangguan, jangan konyol, kamu dan Nadia memiliki kontribusi yang besar. Kontribusi kalian tidak kurang dari orang lain. Mata air kehidupan ini juga akan sangat membantumu dan Nadia, baik itu peningkatan umur maupun pemurnian tubuh. Singkatnya, kalian berdua harus ingat bahwa selama kalian berkuasa, jangan memperlakukan diri sendiri dengan buruk. Apa manfaatnya? Ambil sedikit selama bisa, paham? Michelle sangguan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu mengajari kami untuk korup? Mileye terkekeh, kalian akan tahu batasan. Setelah berbicara, dia berkata dengan tegas, sekarang dunia Akbar Suan Huang perlahan-lahan kembali tenang, dan setelah tenang, masalah terbesar ada di dalam diri kita. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, kemungkinan besar kerusuhan sipil. Michelle sangguan mengangguk, dimengerti. Dengan lambaian tangan kanan Mileye, setumpuk barang jatuh di depan kedua wanita itu, hasil rampasan, kalian ambil sedikit, lalu jual sisanya, dan beli beberapa pedang untukku yang tinggi tingkatannya, aku harus mendapatkannya dalam 2 hari. Michelle sangguan ragu-ragu dan bertanya, apa yang terjadi? Mileye tersenyum, aku akan menanganinya sendiri. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar aula. Di dalam aula, kedua wanita itu saling memandang, dan Michelle sangguan berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu pasti telah terjadi. Nadia Jiang melihat keluar aula dan tidak berbicara. Di kota, Mileye membawa Lin Siye dan berjalan perlahan di sepanjang jalan. Menemani Lin Siye. Ketika dia kembali kali ini, dia hanya ingin menemani Lin Siye. Dia sangat sibuk selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia merasa bersalah. Kota ini sangat makmur, lebih makmur dari sebelumnya, karena cara kerajaan dewa mengatur negara masih sangat baik, dan setelah dia mengambil alih kekuasaan, dia tidak membersihkan kekuatan lama, sebaliknya dia mendorong kekuatan besar di kota untuk berkembang dengan penuh semangat. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kerajaan dewa tidak takut dengan kekuatan dahsyat apapun. Karena kekuatan yang kuat, itu masih anggota kerajaan dewa, singkatnya, semua orang sekarang terintegrasi. Selama Mileye dan Raja Wilayah Utara berikutnya tidak lesu atau lemah, tidak akan pernah ada kekacauan di dalam dunia Akbar Suan Huang. Jika bertemu seseorang yang tidak kompeten, secara alami akan mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat ini, Lin Siye membawa Mileye ke restoran mie. Lin Siye melambaikan tangan kecilnya, bos, bawakan 2 mangkuk mie dan 2 telur. Baik. Bos menjawab dengan tersenyum dan mulai sibuk. Lin Siye meletakkan dagunya di tangannya, dia memandang Mileye dan berkedip, Kak, mengapa kamu begitu santai hari ini? Mileye tersenyum dan berkata, kakak yang bersalah, aku sudah lama tidak menemanimu. Lin Siye tersenyum cerah, kakak sibuk, aku tahu. Selain itu, aku juga sibuk sekarang. Sekte Xiandao memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika bukan karena Michelle dan Nadia Jiang membantuku, aku tidak akan sanggup. Mileye tertawa, bagaimana rasanya menjadi ketua sekte? Lin Siye tersenyum dan berkata, cukup menyenangkan. Hanya saja, Kak Michelle memintaku untuk bersikap ketat di depan mereka. Mileye mengangguk, memang harus ketat, kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengendalikan mereka di masa depan. Lin Siye mengangguk, oke, aku akan mendengarkan kakak. Mileye hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kanan, di mana seorang wanita datang perlahan.
Orang itu adalah Bella Yuan. Wanita ini lagi. Bella Yuan berjalan ke arah kedua saudara itu dan duduk sambil tersenyum. Bos, semangkuk mie lagi. Baik. Di kejauhan, bos menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Lin Siye menatap Bella Yuan. Apakah kamu kakak ipar baru dari kakakku? Mileye. Bella Yuan bersambung.